Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, sampah. Selain membuli wanita, kamu tidak mampu melakukan hal lain. Ying Mingchao segera mengejek. Sial, dihina dengan cara seperti itu, kepala klan Kong Heavenly Clan menjadi merah. Namun demikian, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menyangkal Ying Mingchao. Alasan untuk itu adalah, karena meskipun mereka bertarung dengan Ying Mingchao yang seorang diri melawan 7 orang, tapi mereka masih dirugikan. Jika dia bertarung melawan Ying Mingchao sendirian, maka dia memang tidak akan cocok untuknya. Pada saat itu, kepala klan Zhou Heavenly Clan berteriak. Pembentukan formasi keturunan, atur formasi, teriaknya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, sinar cahaya muncul dari dantiannya. Tepat setelah dia mengatakan kata-kata itu, dantian dari 5 abadi sejati Zhou Heavenly Clan juga mulai memancarkan cahaya. Saat berikutnya, keenam sinar cahaya terbang keluar dari dantian mereka dan berkumpul bersama. Formasi itu. Melihat formasi itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dia mengenali formasi itu. Itu adalah formasi Grand Bloodline. Ketika dia bertarung melawan True Immortals klan surgawi Kong saat itu, mereka menggunakan formasi garis keturunan itu. Itu adalah formasi yang mampu memanggil tanda petir mereka. Hanya saja, meskipun pembentukan garis keturunan itu sangat kuat, tapi ada biaya yang sangat besar terkait dengan menggunakannya. Ini artinya, itu akan membakar kehidupan si penggunanya. Meskipun mereka akan dapat menggunakan tanda petir mereka, tapi mereka harus menggunakan hidup mereka sebagai harga untuk aktivasi lanjutan dari pembentukan garis keturunan itu. Pada saat pembentukan garis keturunan dilepaskan, Chu Feng tahu bahwa abadi sejati Zhou Heavenly Clan berencana untuk menempatkan hidup mereka. Ini adalah teknik terakhir mereka, dan mereka berencana memiliki pertempuran terakhir melawan Ying Mingchao menggunakan teknik mereka. Tepat pada saat itu, kepala klan Kong Heavenly Clan juga bergabung dengan formasi Grand Bloodline. Pada saat itu, tanda petir muncul di dahi mereka. Mereka semua adalah karakter Lightning Mark Mortal. Setelah tanda petir mereka muncul, kekuatan pertempuran mereka juga meningkat. Dalam situasi seperti itu, Ying Mingchao yang awalnya memegang kendali dalam pertarungan mereka, dia seketika saja mulai dirugikan. Saat itu, kamu memiliki Evil God Sword di tangan. Dengan demikian, bahkan setelah para tetua agung Kong klan surgawi menggunakan formasi Grand Bloodline mereka, mereka tampaknya tidak terlalu kuat. Namun jika melihatnya hari ini, akan terlihat bahwa kekuatan formasi Grand Bloodline tidak dapat dipandang sebelah mata. Aku ingin tahu, apakah Ying Mingchao benar-benar dapat menahan mereka? Kata si ratu. Setelah mencapai ranah immortal sejati, baik kekuatan garis surgawi dan tubuh ilahi akan dibatasi. Sederhananya, setelah mencapai ranah immortal sejati, terlepas dari kekuatan pertempuran macam apa yang mungkin kamu miliki sebelumnya, terlepas dari kemampuan apa yang mungkin kamu ketahui, itu semua bukanlah apa-apa. Setelah mencapai ranah immortal sejati, semua orang akan mencapai pijakan yang sama. Terlepas dari apakah itu adalah pemilik garis surgawi, tubuh ilahi, atau bahkan mereka yang tidak memiliki kekuatan khusus sekalipun, mereka semua akan berdiri di garis awal yang sama. Dengan demikian, akan menjadi sangat sulit bagi seseorang untuk menang atas yang lain. Di saat seperti itu, jika seseorang bahkan dapat sedikit menggunakan kekuatan terbatas mereka, maka mereka dapat secara instan meningkatkan kekuatan pertempuran mereka, dan memisahkan jarak di antara mereka. Namun demikian, harga untuk itu benar-benar sesuatu yang utama. Mereka tidak bisa menggunakan formasi Grand Bloodline untuk jangka waktu yang lama. Dan aku juga ingin tahu, apakah senior Ying Mingchao itu dapat bertahan atau tidak. Ucap Chu Feng yang dengan hati-hati mengamati pertempuran dengan mata langitnya. Dia dapat menemukan bahwa, meskipun klan Kong Heavenly dan Zhou Heavenly Clan saat ini berada di atas angin, tapi rentang hidup mereka dengan cepat telah berkurang. Kecepatan penurunan itu sangat mencengangkan. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa selama Ying Mingchao mampu bertahan dalam menahan mereka, maka dia akan mampu memenangkan pertempuran. Bahkan jika kamu menggunakan formasi ini, kamu semua masih akan mati hari ini, ucap Ying Mingchao.
Meskipun Ying Mingchao telah memasuki posisi yang tidak menguntungkan, dan kerugiannya juga tidak terlalu bagus. Dipenuhi dengan kemarahan yang meluap-luap, Ying Mingchao tampaknya mampu mengatasi True Immortals klan Surgawi Kong, dan juga Zhou Heavenly. Dengan mengandalkan kemarahan di dalam hatinya dan niat membunuh yang luar biasa itu, meskipun Ying Mingchao berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tapi dia masih memegang kendali dalam hal kekuatan dan kekuatan yang mengesankan. Kekuatan senior Ying Mingchao benar-benar tidak bisa dipandang rendah. Aku bertanya-tanya, bagaimana dia dikalahkan oleh klan Surgawi Kong dan Zhou saat itu? Chu Feng tersentak kagum. Meskipun mereka semua peringkat 2 abavi sejati, Chu Feng dapat mengatakan bahwa kekuatan pertempuran Ying Mingchao benar-benar kuat, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Mungkin justru karena itulah, Ying Mingchao dianggap sebagai orang dengan peluang terbesar untuk memerintah seluruh alam biasa 100 perbaikan setelah Zhan Haichuan dan Grandmaster Kai Hong. Alasan untuk itu adalah, karena Ying Mingchao benar-benar luar biasa. Jika menilai dari situasi saat ini, bahkan jika pertempuran ini akan berlanjut, klan Surgawi Kong dan klan Surgawi Zhou pasti akan dikalahkan. Mereka tidak akan dapat melanjutkan aktivasi formasi Grand Bloodline mereka terlalu lama. Mereka juga tidak akan bisa mengalahkan Ying Mingchao dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka ingin menghabiskan masa hidup mereka, mereka akan mengkonsumsi diri mereka sendiri sebelum mereka mengalahkan Ying Mingchao. Meskipun mereka telah menghabiskan sedikit stamina serta kekuatan mereka setelah bertarung melawan Zi Sunyi dan kepala klan Monstrous Blood Scale sebelum kedatangan Ying Mingchao, dan itu masih belum cukup bagi mereka untuk melangkah sejauh ini melawan Ying Mingchao. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mengalahkan Ying Mingchao. Dari sini dapat dilihat bahwa, mereka harus membuat persiapan yang cukup dan menggunakan banyak trik untuk mengalahkan Ying Mingchao saat itu. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mengalahkannya, ucap si ratu menganalisis. Dia juga mulai merasa semakin optimis tentang Ying Mingchao. Banyak bacot. Jadi bagaimana jika kamu memiliki formasi Grand Bloodline? Tanpa trik hina kamu, bagaimana mungkin kamu semua bisa mengalahkan aku? Kalian semua akan mati, kalian semua akan mati. Teriak Ying Mingchao semakin berani saat dia bertarung. Bukan hanya kekuatannya yang menghancurkan bumi, tetapi aumannya juga mampu mengguncang semua yang ada di sekitarnya. Meskipun seluruh anggota Kong Heavenly Clan sudah mengungsi, tapi mereka masih menggigil ketakutan karena raungan Ying Mingchao. Dalam situasi seperti itu, kekuatan Ying Mingchao dalam pertempuran semakin kuat. Sekali lagi, dia berhasil mendapatkan kembali keunggulannya. Bahkan Grand Bloodline Formation tidak dapat menghentikannya. Melihat bahwa mereka ditakdirkan untuk kalah, ketua klan Zhou Heavenly Clan berteriak. Gaun Biru Senior, bisakah kamu melangkah maju untuk membantu kami? Ucap kepala klan Zhou. Gaun Biru Senior, mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. Dia dengan jelas ingat bahwa orang yang memberi Kong Doumo Yuan racun, dia adalah individu misterius yang mengenakan gaun biru. Dia adalah orang itulah yang berusaha menguruai Chu Feng dari bayang-bayang. Mungkinkah pria itu benar-benar ada di sini? Pikir Chu Feng yang mulai khawatir. Meskipun kekuatan pertempuran Ying Mingchao sangat kuat, dan situasi saat ini sangat menguntungkan bagi mereka, namun tetap saja bahwa Chu Feng tidak tahu persis siapa individu berjubah biru misterius itu. Namun, dia merasa bahwa individu berjubah biru itu kemungkinan besar seseorang dari alam atas. Ada begitu banyak orang dari alam atas, dan tidak semua dari mereka sangat kuat. Faktanya, banyak dari mereka bahkan bukan abadi sejati, atau bahkan leluhur marsial. Namun, mereka yang mampu mencapai alam biasa dari alam atas adalah individu yang luar biasa. Lebih jauh lagi, untuk dapat memperoleh racun semacam itu menunjukkan bahwa, individu yang memiliki pakaian biru itu memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa jika individu berjubah biru itu bertindak, bahkan Ying Mingchao tidak akan cocok untuknya. Untungnya, bahkan setelah ketua klan Surgawi Zhou berteriak meminta bantuan, itu tidak ada jawaban. Apakah pria itu menggertak? Bagaimana mungkin Ying Mingchao diusir oleh teriakan minta tolong itu? Dia terlalu meremehkan Ying Mingchao. Ucap si ratu yang mengira bahwa, ketua klan Heavenly Zhou sedang menggertak. Dia pun mulai mengejeknya. Itu mungkin bukan gertakan sambal. Ini jelas-jelas bukan suatu kebetulan bagi mereka, untuk melihat melalui formasi penyembunyian kita yang menghindari abadi,
dan juga memiliki talisman penindasan armamen iblis untuk membatasi pedang dewa jahatku. Sepertinya seseorang benar-benar membantu mereka dari bayang-bayang, kata Chu Feng. Maksudmu Blue Gaun benar-benar ada di sini sekarang? Ucap si ratu yang mulai sedikit panik. Lagi pula, dia juga tahu betul betapa berbahayanya individu misterius berjubah biru itu. Ini sulit dikatakan. Bahkan aku tidak yakin, karena aku tidak bisa merasakan aura gaun biru itu. Ini sudah pasti akan menjadi dua hal, entah dia tidak ada di sini, atau kekuatannya melebihi kekuatan semua orang di sini. Namun, aku yakin bahwa mereka telah menerima bantuan dari gaun biru itu untuk melihat melalui formasi penyembunyian dari immortal aku. Adapun talisman suppression armamen demon, itu pasti juga diberikan kepada mereka oleh individu berjubah biru misterius itu, kata Chu Feng. Tidak ada gunanya, dia tidak akan membantu kita, kata ketua klan Kong Heavenly Clan. Mengapa? Kenapa dia tidak membantu kami? Apakah kita bukan dari faksi yang sama? Bukankah kita semua berencana untuk mengurus Chu Feng itu? Kata ketua klan Zhou Heavenly Clan. Tentu saja, targetnya adalah aku, gumam Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, alis Chu Feng langsung menyipit. Hanya dari kata-kata itu saja, dia menjadi yakin bahwa Blue Gaun sedang mengincarnya. Orang itu pasti sangat kuat. Setidaknya, kekuatannya harus melampaui senior Ying Ming Chao. Tetapi dengan seberapa kuatnya dia, mengapa dia tidak menyerang aku secara langsung? Kenapa dia malah membantu klan surgawi Kong dan klan surgawi Zhou dari bayang-bayang, dan mencoba meminta mereka untuk mengatasiku? Chu Feng merenung tanpa henti di hatinya. Dia tidak yakin apakah Blue Gaun merasa di bawah dirinya sendiri untuk merawatnya secara pribadi, atau apakah dia tidak dapat secara pribadi merawatnya. Atau mungkin dia hanya bermain-main, dan menganggap semua ini sebagai permainan. Dengarlah, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri sekarang. Aku akan menjadi umpan, dan gunakan gerakan itu. Ketua klan Kong Heavenly Clan berkata kepada kepala klan Zhou Heavenly Clan. Apa? Mendengar kata-kata itu, kepala klan Zhou Heavenly Clan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak berani percaya apa yang baru saja dia dengar. Adapun 5 tetua agung klan Zhou Heavenly, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. Apakah kita benar-benar akan menggunakan langkah itu? Jika kita ingin menggunakannya, maka tidak ada jalan lain, kata kepala klan Zhou Heavenly Clan. Aku mengatakan bahwa aku akan menjadi umpan. Bahkan jika seseorang akan mati, aku akan menjadi orang yang mati. Apa yang perlu kamu takutkan? Jika kita terus mengkonsumsi umur kita, kita semua akan mati. Setelah kita mati, klan surgawi Kongku dan klan surgawi Zumu akan padam. Sudahkah kamu memikirkan hal itu? Ketua klan Kong Heavenly Clan berkata dengan marah. Lord Clan Chief, kamu sama sekali tidak bisa. Kultivasi kita tidak mencukupi. Bahkan jika kepala klan Kong Heavenly Clan berencana untuk menjadi umpan, maka dengan kultivasi kita juga akan mati, ucap para tetua agung. Pada saat itu, tetua agung dari Zhou Heavenly Clan berbicara dengan ekspresi panik. Diam, demi kelanjutan klan kami, jadi bagaimana jika kita mati? Bentak tetua lainnya. Pada saat itu, tetua agung klan surgawi Zhou yang lain mulai mengkritik. Selanjutnya, tetua agung itu juga berkata kepada ketua klan mereka. Tuan kepala klan, mari lakukan seperti yang disarankan oleh ketua klan surgawi Kong. Bagi klan kita, mengorbankan hidup kita saja tidak berarti apa-apa. Lord Clan Chief, silahkan, kita tidak takut mati. Lord Clan Chief, tolong pertimbangkan kembali, ucap para tetua agung. Adapun 3 tetua agung lainnya, ada yang menyuarakan penerimaan mereka akan kematian, dan ada yang menyatakan kalau mereka menentangnya. Pada saat itu, ketua klan Heavenly Zhou mengungkapkan ekspresi tekad di matanya. Kong Jitian, semuanya terserah padamu sekarang, ucap kepala klan Zhou. Setelah mengucapkan kata-kata itu, ketua klan Heavenly Zhou Clan berteriak keras. Sebuah cahaya aneh mulai berkedip dari dantiannya. Menjerit. Saat berikutnya, 5 tetua tertinggi yang berdiri di belakangnya mulai mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Tidak, berhenti. Lord Clan Chief, berhenti, teriak para tetua agung. Para tetua agung yang telah menyarankan hal ini sebelumnya, dia mulai memohon kepada ketua klan Lord mereka untuk berhenti. Pada saat itu, mereka tidak lagi bisa mengendalikan tubuh mereka, itu seolah-olah mereka semua dikendalikan oleh kepala klan Zhou Heavenly Clan.
Namun sayangnya, kepala klan Zhou Heavenly Clan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Formasi itu. Pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa kepala klan Zhou Heavenly Clan dan 5 tetua tertinggi klan Zhou Heavenly Clan, mereka semua memancarkan petir 9 warna dari dantian mereka. Petir 9 warna itu belum ada sebelumnya. Dan yang paling penting adalah, setelah petir itu diekstraksi dari dantian mereka, kepala klan Zhou Heavenly Clan dan 5 tetua agung bereaksi seolah-olah sesuatu yang penting telah diambil dari mereka. Tubuh mereka mulai menua dengan cepat, dan kulit mereka layu tak tertandingi. Hal ini terutama berlaku untuk 5 tetua agung Zhou Heavenly Clan. Hanya dalam sekejap mata, mereka beralih ke keadaan seperti mumi, dan seolah-olah semua esensi mereka telah diekstraksi dari mereka. Bahkan tubuh mereka menyusut sangat banyak. Mereka menggunakan teknik tabu. Ini adalah perjuangan terakhir mereka. Melihat itu, Chu Feng pun berteriak "oh tidak" di dalam hatinya. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa 9 warna petir yang diekstraksi dari True Immortals Zhou Heavenly Clan itu, mereka sedang berkumpul menuju kepala klan Kong Heavenly Clan. Pada saat itu, tidak hanya tanda petir di dahi kepala klan surgawi Zhou bersinar lebih terang, tetapi kilat juga mulai muncul di tubuhnya. Petir yang melilit di sekelilingnya seperti baju besi yang menutupi tubuhnya, dan itu adalah armor guntur. Meskipun itu tidak lengkap, tapi Chu Feng yang memiliki Heavenly Bloodline juga, dia mampu mengatakan dengan pandangan sekilas bahwa itu adalah armor guntur. Demi melindungi abadi sejati Zhou Heavenly Clan saat mereka membentuk formasi, ketua klan Kong Heavenly Clan telah menembaki Ying Mingchao sendirian sepanjang waktu. Pada awalnya, sangat berat baginya untuk berurusan dengan Ying Mingchao. Sebenarnya, dia sama sekali bukan tandingan bagi Ying Mingchao. Namun saat semakin banyak petir berkumpul, seiring Thunder Armor-nya tumbuh semakin lengkap, auranya juga tumbuh semakin kuat. Meraung. Tiba-tiba saja, kepala klan Kong Heavenly Clan mengeluarkan raungan. Kemudian, persenjataan leluhur di tangannya menjadi semakin ganas. Dengan setiap serangannya, ia akan melahirkan angin dan mengguncang ruang itu sendiri. Meskipun dia kehilangan satu lengan, tapi dia sebenarnya bisa melawan Ying Mingchao dengan satu tangan saja. Dia sebenarnya bisa melawan Ying Mingchao sendirian. Yang paling penting adalah, setelah dia mengaum, kecepatan di mana dia menyerap petir yang diekstrak dari True Immortals Zhou Heavenly Clan, itu telah tumbuh lebih cepat. Dalam situasi seperti itu, kekuatan bertarung kepala klan Kong Heavenly Clan tumbuh semakin kuat. Pada saat itu, dia tidak hanya mampu menghadapi Ying Mingchao sendirian, tetapi dia juga mendapatkan posisi unggul dalam pertempuran mereka. Segera, teriakan dari 5 tetua agung Zhou Heavenly Clan tumbuh semakin lemah. Akhirnya, kilat 9 warna tidak lagi diambil dari dantian mereka. Dantian mereka juga benar-benar redup. Buk buk buk. Kemudian, mereka semua benar-benar kehilangan kemampuan untuk terbang pada saat yang sama, dan jatuh ke tanah. Mati. Pada saat itu, 5 tetua agung surgawi Zhou Clan, kelima abadi sejati peringkat 1 itu semuanya mati. Selain itu, kondisi kematian mereka juga sangat menakutkan. Mereka tampaknya telah benar-benar kering, dan tidak ada jejak esensi di tubuh mereka. Setelah melihat itu, ekspresi Chu Feng berubah. Melalui pengamatannya dengan Heavenly Eyes-nya, Chu Feng dapat melihat bahwa 5 tetua agung klan Zhou Heavenly itu, bahkan energi sumber mereka telah disempurnakan sepenuhnya. Karena mereka awalnya ahli bela diri, maka tulang mereka menjadi sangat keras bahkan dalam kematian. Bahkan dari sudut pandang tertentu, sisa-sisa kultivator bela diri yang kuat akan menjadi harta berharga setelah kematiannya. Tulang mereka akan lebih sulit daripada senjata biasa. Namun demikian, tulang-tulang para tetua agung Zhou klan surgawi sama dengan tulang orang biasa. Faktanya, tulang mereka bahkan lebih lemah dari orang biasa. Alasan untuk itu adalah, karena tulang mereka benar-benar hancur karena telah dimurnikan. Teknik tabu itu benar-benar menakutkan. Ucap Chu Feng sambil memandang kepala klan surgawi Zhou. Pada saat itu, dantiannya juga berhenti memancarkan petir. Selanjutnya, dantiannya juga berhenti bersinar. Namun, tidak seperti 5 tetua agung, kekuatan tubuhnya tidak sepenuhnya diekstraksi. Sebagai gantinya, dia secara sukarela menghentikan teknik tabu. Mungkin itu karena kultivasinya, atau mungkin karena sesuatu yang lain. Tetapi ketua klan Heavenly Zhou Clan tidak hanya masih berdiri di langit, bahkan kultivasinya juga tidak berkurang.
Dia masih peringkat 2 True Immortal. Namun demikian, penampilannya saat ini mirip dengan mumi. Semua rambutnya rontok dari kepalanya. Kulitnya yang keriput menempel erat di tulangnya, dan seolah-olah semua dagingnya hilang. Matanya tertunduk. Sekilas, dia tampak seperti orang mati yang baru saja merangkak keluar dari peti matinya. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Meskipun kultivasinya masih ada, tapi auranya menjadi sangat lemah, itu seolah-olah dia terluka serius. Dia tidak lagi bisa bergabung dalam pertempuran antara kepala klan Kong Heavenly Clan dan Ying Ming Chao. Dari situ dapat dilihat bahwa meskipun dia selamat, tapi teknik tabu itu telah melakukan kerusakan besar baginya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.